Fatikah Kismilarsih SHMH dinyatakan lulus dengan predikat pujian. Promovenda Fatikah Kismilarsih SHMH mengikuti ujian terbuka dan promosi doktor di program doktor Universitas Warmadewa, Rabu 30 Agustus 2023. Fatikah Kismilarsih tercatat sebagai doktor perempuan pertama dan ketiga di program doktor Warmadewa. Dalam ujian promosi doktor, Fatikah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Akomodasi Pariwisata dalam Pemutusan Hubungan Kerja pada Pandemi COVID-19. Meski dicerca pertanyaan oleh penguji, promotor, dan kopromotor, Promovenda mampu menjawab pertanyaan secara lugas, rinci, dan lancar. Fatikah mengatakan saat pandemi COVID-19 banyak pekerja akomodasi pariwisata yang dirumahkan dan tidak ada payung hukum yang mengatur tentang keberpihakan terhadap pekerja yang dirumahkan, di mana pekerja tidak mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja. Melalui disertasinya ini, Fatikah ingin memberikan formula agar para pekerja diatur dan mendapatkan haknya dalam payung hukum peraturan pemerintah. Lulus dengan predikat pujian, kata Fatikah, perjalanan panjang yang harus dilalui sejak tahun 2020. Berbekal tekad, keuletan, dan kerja keras, akhirnya gelar tertinggi mampu terselesaikan yang selisih beberapa bulan dengan sang buah hati, Desak Maharani. Dirinya mengaku, pendidikan doktor ini ditempuh demi mewujudkan mimpi orang tuanya agar mengenyam pendidikan setinggi-tingginya tanpa mengenal gender. Dalam kesempatan yang sama, Komotor Profesor Dr. Inyoman Putu Budiarta mengatakan perusahaan pariwisata mestinya tidak boleh semena-mena melakukan PHK terhadap pekerja, namun kenyataannya banyak pekerja yang di-PHK. Profesor Budiarta menambahkan semoga melalui penelitian atau hasil kajian ini dapat dijadikan pandangan umum ketika terjadi pandemi-pandemi lainnya ke depan, agar status pekerja yang dirumahkan mendapat kepastian sehingga pekerja yang dirumahkan ada pemanggilan kembali. Ini juga akan menjadi sebuah pendapat umum ketika nanti di suatu ketika ada kondisi yang mirip sama, bukan hanya pandemi COVID, mungkin ada pandemi-pandemi yang lain. Nah, tentu ini yang menyerupai semacam keadaan memaksa, jadi perusahaan dapat memang melakukan pemutusan hubungan kerja, namun sebelum itu melalui proses, kan gitu. Nah, prosesnya di sini ada merumahkan. Nah, yang merumahkan inilah yang belum diatur oleh undang-undang. Merumahkan itu setelah dirumahkan berapa bulan, berapa tahun, ini kok tidak ada pemanggilan kembali, kan gitu, tidak ada diberikan apa-apa gitu ya. Jadi dirumahkan langsung berhenti, dirumahkan berhenti. Nah, inilah pekerja mengalami status yang tidak pasti dan tidak adil, apalagi mendapat pesangon ya, bekerja lagi juga tidak, sehingga ini mengambang statusnya. Inilah yang akan dikaji, dianalisis untuk dicarikan jalan keluar. Saya itu kuliah doktor itu pertama saya ingin ingin mencapai pendidikan tertinggi karena pesan dari almarhum ayah saya menginginkan punya anak perempuan harus kalau bisa berpendidikan sedikit mungkin. Almarhum ini salah satu bentuk istilahnya amanah dari almarhum ayah saya. Yang kedua, saya ingin memberikan contoh pada anak cucu saya bahwa pendidikan itu sangat penting. Jadi meskipun apalagi bagi seorang wanita akan pergi dari rumahnya, akan berumah tangga ke tempat orang lain. Jangan sampai diremehkan. Minimal dengan adanya pendidikan tinggi bisa mencari penghasilan sendiri, minimal punya jati diri lah. Dan pertanggungjawaban hukum perusahaan akomodasi pariwisata hotel dalam pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi COVID-19. Ini pada asal-muasalnya kan pekerja dirumahkan itu tidak ada undang-undang yang mengatur. Upah di rumah pun tidak ada undang-undang yang mengatur. Jadi pada saat saya novelty saya menambahkan ayat 3 pada pasal 43 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021. Jadi yang pada intinya perusahaan boleh merumahkan pekerja pada saat force majeure atau overmah atau efisiensi, tetapi wajib mempekerjakan kembali pada saat overmah telah berakhir. Jadi sangat berat, tugas sangat banyak,
dari semester 1 sampai semester 3. Setelah itu melalui proses ujian-ujian kita melalui 9 kali ujian. Jadi sangat berat sekali. Jadi boleh dikatakan ya begadang terus, di laptop terus. Pada saat menjelang ujian pasti susah makan, susah tidur, bisa sampai pagi.